Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bapak-Ibu Saudara, kita akan membahas sebuah tema ya. Judulnya begini, Nabi berbahasa Arab. Ini lucu ya. Ya supaya kita bisa jelasin ya, karena saya ditanya Pak Pendeta HTD bagaimana mungkin Nabi Musa berbahasa Arab, ya Daud berbahasa Arab, ya Ismail berbahasa Arab, ya siapa lagi ya. Bahkan Yesus Isa Al-Masih berbahasa Arab katanya ya. Saudara-saudara, begini ya, tidak mungkin Allah itu menurunkan dua kitab, yaitu ada nabi diturunkan di dua kitab, itu nggak mungkin gitu. Jadi Pak, misalnya kan Kristen duluan nih ceritanya nih. Kristen udah duluan, Kristen lalu memunculkan nabi-nabi dong di Alkitab dong, ada Nabi Musa ya loh. Ada tokoh-tokoh seperti Daud, seperti Nuh ya toh. Nah, Nuh, ada Adam segala. Mungkin nggak Allah yang sama terus dia bilang saya juga akan menurunkan di kitab lain, juga ada Nuh juga ada Adam juga ada Musa juga, mungkin nggak mungkin ya. Apalagi betul-betul beda ya toh. Misalnya pakai bahasa Arab. Lalu orang itu nanya, bagaimana mungkin Pak kok ada Nabi Musa berbahasa Arab, kok ada Yunus berbahasa Arab, lah bahkan Isa Al-Masih berbahasa Arab. Emang bisa Isa Al-Masih bahasa Arab? Bisa, kalau itu Alkitab terjemahan. Makanya Alkitab bahasa Arab diterjemahkan, tahu? Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sekitar abad kedua atau ketiga ya. Karena di dalam Kisah 2 ayat 11 sudah ada orang Kristen Arab gitu. Kemudian Galatia 1 ayat 17 Paulus itu juga mengkristenkan Arab, jadi sangat wajar ya. Tapi Arab yang dimaksud tentu bukan Arab Yahudi atau Arab yang dimaksud ya mungkin sekitar Syria, Libanon di situ ya, Damsyik gitu. Damsyik gitu, daerah situ ya. Tapi itu sudah Arab. Jadi kemungkinan Alkitab bahasa Arab ada sekitar abad 2, abad 3 sudah muncul Alkitab bahasa Arab ya. Di dalam Alkitab bahasa Arab itu ada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ngomong Arab nggak? Seolah-olah ngomong Arab. Kan itu Alkitab terjemahan. Pak, katanya abad 19 ya sudah lah, namanya orang mengklaim ya toh. Orang mengklaim, tapi kita lihat di Alkitab bahwa abad pertama sudah ada Kristen Arab di dalam Kisah 2 ayat 11. Ya, kemudian Paulus sendiri menginjil ke daerah Arab. Jadi Paulus ya sudah tahulah bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arabnya Tuhan apa? Rab. Bahasa Arabnya Allah apa? Ya Allah ya. Makanya Allah dipakai di dalam Alkitab bahasa Indonesia terbitan LAI karena Allah ini memang ada di Alkitab bahasa Arab udah duluan, Pak, udah duluan. Di situ ada Ismail, Pak, ada Ibrahim. Abraham itu kalau di dalam Alkitab bahasa Arab Ibrahim. Ya. Terus Yesus siapa, Pak? Yesus itu Isa Al-Masih. Jadi di Arab sana sudah ada itu Isa Al-Masih, tapi ingat ini bukan Arab Saudi ya, masih Arab-Arab daerah barat ya, deket-deket situ ya, Yordan, Syria, Libanon, daerah situ ya. Terus makin lama makin berkembang ke arah timur lah. Kalau ke arah timur baru abad 9, abad 10 ya benar. Itu ke arah Arab sebelah timur ya. Saya hanya ingin menyatakan bahwa Allah itu tidak mungkin, yaitu tidak mungkin dua nabi diturunkan dalam dua kitab berbeda. Ya, Nabi Musa diturunkan di Perjanjian Lama, yaitu dipilih oleh Yesus. Ingat yang memilih nabi siapa, saudara-saudara? Yesus. Nabi Musa dipilih Yesus, Pak. Iya, dipilih Yesus. Yesus sebagai Tuhan Guru besar semua. Mohon disadari ini ya. Yahudi kan paling menolak, paling kenceng menolak ya. Ya. Jadi Nabi Musa itu dipilih oleh Yesus. Buktinya Yohanes 5 ayat 46. Yesus berkata, Musa itu menulis tentang aku. Loh, bagaimana mungkin Musa menulis tentang Yesus? Ketemu juga belum, itu kan kata Anda. Tapi Alkitab menulis di dalam Keluaran 32 ayat 33, Tuhan Guru besar semua, YHWH ini ternyata punya kitab, yaitu kitab kehidupan. Linknya Wahyu 21 ayat 27, itu fakta. Tapi Anda yang ngototer, ngeyeler ya terserah gitu. Tapi ayat Alkitab kan begitu. Makanya Lukas 13 ayat 28, semua nabi masuk surga. Siapa yang ngomong? Yesus. Kok Yesus berani ngomong gitu? Kan Yesus itu dulu Musa itu ketemu sama Yesus.
Ya, yang disembah Musa, yang disembah semua nabi dari Adam sampai Maleaki itu semua menyembah Yesus. Yesusnya dulu sebagai Tuhan Guru besar semua. Very clear, makanya Yesus bisa berkata Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Jadi yang suruh nulis perjanjian lama itu siapa? Yesus. Ya, Yesusnya sebagai Tuhan Guru besar semua. Makanya Tuhan Guru besar semua itu nama sebutan, bukan nama diri. Nama sebutan untuk siapa? Untuk Yesus. Yahweh Guru besar semua itu akhirnya dibentuk menjadi manusia namanya Yesus. Tapi Yahudi nolak, ya, Yahudi nggak percaya itu. Ya, makanya Yesus mengizinkan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam Yesaya 31 ayat 33 ya, dia sudah membuat perjanjian yang lama, lalu dia akan memunculkan perjanjian baru, yaitu Taurat taruh di dalam batin, ditulis di dalam hati, ini yang disebut Taurat Iman, Roma 3 ayat 31. Yahudi ngotot ngeyel, ya nggak terima. Ya namanya juga Yahudi gitu. Ya, tetapi ini kebenaran Alkitab. Jadi yang menyuruh nulis perjanjian lama siapa? Yesus. Jadi tidak mungkin nabi-nabi di perjanjian lama diturunkan lagi. Kapan tahu di kitab lain. Di kitab lain Allah juga menurunkan nabi-nabi yang sama, apalagi pakainya pakai bahasa Arab lagi. Ya. Ya, jadi clear ya, tidak mungkin ya toh nabi masuk diturunkan di dua kitab ya toh. Pak, jadi perjanjian lama sama perjanjian baru itu berlanjut gitu, betul. Ya, itu Yesus semua yang suruh nulis, betul. Perjanjian lama Yesus suruh nulis kepada Musa itu pertama kali ya. Habis itu ya banyak penulis-penulis Alkitab perjanjian lama, terutama nabi-nabi, lalu perjanjian baru. Ya, perjanjian baru ketahuan kan ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian Paulus, kemudian kalau saya bilang si Nathanael ya. Ibrani itu Nathanael, kemudian sisanya ya ada Petrus, ada siapa? Yohanes, kemudian ada Yakobus adiknya Yesus, dan ada Yudas adiknya Yesus. Jadi Yudas itu adik Yesus, Pak. Iya, bukan Yudas Iskariot, enggak. Ya, itu sebabnya ya semua nabi masuk surga ya, Bapak Ibu Saudara semua harus tahu sekarang. Berarti perjanjian lama sama perjanjian baru itu memang satu kesatuan, betul. Perjanjian lama yang nyuruh nulis Yesus, perjanjian baru yang nyuruh nulis Yesus. Anda yang tidak bisa paham begini sudah pasti jungkir balik keimanannya ya. Maka itu ya Anda harus paham ini ya. Kalau Anda paham ini mudah banget memahami Alkitab ya. Jadi valid ya, supaya semua tahu tidak mungkin ya toh nabi kok ada di dua kitab, itu nggak mungkin itu ya. Berarti beda dong, yang nurunin Allahnya beda ya. Meskipun mengklaim sama ya biar saja ya. Tidak mungkin Nabi Musa ada di dua kitab, di Alkitab ada, lalu kapan-kapan muncul juga kitab lain ada Nabi Musa juga. Apalagi Nabi Musa ini beda ya, tiba-tiba bisa bahasa Arab. Kalau dibilang lah kitabmu kitab terjemahan mau nggak? Enggak, kitab kami asli loh. Kalau asli ya Musanya berbahasa Ibrani ya. Kok diturunkan di tempat kami pakai bahasa Arab? Ya itu berarti kalau yang di Alkitab namanya Alkitab bahasa Arab. Di Alkitab bahasa Arab ada Musa, ada Isa Al-Masih, tinggal Anda pilih mana ya. Ada Pak ya Alkitab bahasa Arab, ada Musa, ada Ibrahim, ada Ismail, ada Isa Al-Masih, ada di Alkitab bahasa Arab ya. Ada Allah Pak, ada ya. Ya kami mengklaim Pak itu ya silahkan lah. Kalau bilang nabinya kok sama Pak ya, kami juga ada Musa, ya silahkan itu. Yang jelas Musa nggak bisa bahasa Arab aja udah gitu ya. Kalau Anda bilang ini juga asli Pak, kitab kami asli, di Alkitab bahasa Arab ada Musa, itu jelas-jelas kitab terjemahan. Ada Isa Al-Masih, itu kitab terjemahan. Sama dengan Indonesia juga ada Yesus ya, ada Musa, Yesus, ada Musa di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Musa bisa bahasa Indonesia. Ya, tapi bukan berarti bahwa Musa itu orang Indonesia, bukan. Musa yang di dalam Alkitab kami sama dengan Musa yang di Ibrani sana. Lah yang di tempat Anda? Iya Pak ya kan. Jadi nggak mungkin Pak, nabi yang sama ada di dua kitab, tidak mungkin, itu pasti beda orang. Ya silahkan aja Anda tinggal mau mengakui apa tidak gitu saja. Ya.
kami tidak mengakui, ya silakan. Makanya kan Anda bukan orang Kristen. Kalau Anda mengakui pasti Anda orang Kristen. Yahudi juga menolak, ya. Yahudi menolak perjanjian baru, ya nggak heran. Makanya Yahudi bukan orang Kristen, ya toh. Ya. Kalau Kristen menerima perjanjian lama dan perjanjian baru, itu baru benar, ya toh. Sebab perjanjian lama yang nyuruh nulis juga Yesus, tidak bisa berdiri sendiri perjanjian lama. Anda berpikir perjanjian lama sama perjanjian baru itu dua kitab suci gitu, salah. Kitab suci itu ya perjanjian lama sama perjanjian baru. Yang nyuruh nulis Yesus, rentang waktunya saja, ya, rentang waktunya saja. Penulisan itu ya kan beda-beda ya, ya kurang lebih 1500 tahun lah penulisan perjanjian lama dan perjanjian baru itu, ya, pada singkat dan clear. Jadi supaya semua pada tahu ya, perjanjian lama dan perjanjian baru itu yang nyuruh nulis Yesus semua itu. Ya, very clear bagi kami, very clear. Anda yang cuma modal ngotot, silakan ya. Kita ketawa aja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian, tapi biasa, haleluya, amin.